Hai semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kita update kembali mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021. Aku baca teman-teman di YouTube ataupun juga di Instagramku, banyak di antara kalian yang sudah mulai kesal gitu kan ya dengan kasus ini kenapa kok tidak selesai-selesai begitu. Aku paham, tapi bagaimanapun juga ini adalah proses yang harus kita jalani dan kita terus mengawal kasus ini agar keadilan untuk kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel, bisa segera terrealisasikan di bumi tercinta Indonesia. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai keterangan dari Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana. Hari Jumat lalu ada pernyataan yang pernyataannya positif, optimis, tapi ada sebagian masyarakat juga yang menilai apakah ini hanya sekedar angin segar saja ataukah pernyataan dari seorang Kapolda kita bisa pegang kata-katanya, karena di akhir tahun lalu kan juga target dari beliau adalah di awal tahun 2022 untuk segera mengungkap kasus ini. Kalau awal tahun seperti kalian masih ingat, apakah Januari, Februari, dan Maret adalah kategorinya masih awal tahun? It seems high possibility, sepertinya adalah sampai Maret masih termasuk tahun baru, awal tahun baru begitu. Tapi coba kita baca dulu deh keterangan dari Irjen Pol Suntana ini. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu sudah dipastikan bahwa semua pelakunya akan segera ditangkap. Kutipannya beliau begini. Direktur Reskrim Polda Jabar sudah melaporkan perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dan sudah ada titik terangnya, kata Suntana pada kegiatan bakti sosial di Kampung Adat Kesepuhan Cipta Gelar, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jumat 18 Februari 2022. Kok aku ngerasa bahagia ya? Aku seneng loh membaca keterangan dari beliau yang menyatakan sudah ada titik terangnya. Mudah-mudahan ini adalah pernyataan yang sebenar-benarnya, bukan untuk sekedar menyenangkan masyarakat Indonesia, tapi kalau secara logika memang benar sih. Titik terang ini sebenarnya nggak hanya sekarang seharusnya sudah dikatakan, tapi juga aku yakin banget beberapa waktu lalu pada saat Kadifumas Polda Jabar yang lama ya, Pak RD juga mengatakan sudah ada titik terang. Aku yakin kok pada saat beliau mengatakan sudah ada titik terang, sebenarnya beneran sudah ada titik terang. Tapi sepertinya ada sesuatu nih, ada yang menilai ada oknum-oknum yang terlibat, anjas. Kita nggak bisa menuduh, harus ada buktinya seperti apa. Ataupun juga ini adalah efek domino, bisa kemana-mana. Ya, ini juga adalah kemungkinan. Lanjut lagi. Sebelumnya para pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang sebelum para pelaku ditangkap, kata Kapolda Jabar, jajarannya saat ini bekerja maksimal di lapangan untuk menuntaskan pengumpulan informasi, keterangan, dan barang bukti yang diperlukan. Ya, aku menghargai ini ya. Aku yakin banget banyak dari beliau-beliau dari Kapolda Jabar, timnya sudah bekerja sangat keras sekali, tapi apakah yakin semuanya bekerja keras? Itu adalah isu yang beredar di masyarakat. Mungkin aja ada sebagian yang justru malah jika benar ada dugaan oknum yang terlibat begitu, justru malah ada yang menghambat pekerjaan mereka. Tapi aku sih sangat yakin ya, walaupun ada oknum-oknum, paling ya hanya beberapa gitu. Tapi aku yakin pada umumnya masih banyak kok kepolisian, terutama dari wilayah Jawa Barat, yang punya integritas tinggi untuk menangani kasus ini. Kapolda menjelaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, pihaknya telah menggandeng sejumlah ahli dan perkembangannya saat ini sudah ke arah positif. Aku setuju juga dengan keterangan ini, karena dengan sudah 6 bulan sudah lewat 6 bulan, yang harus dirilai banyak itu adalah dengan bukti-bukti yang sifatnya adalah ilmiah, karena dengan kesimpang siuran, dengan waktu yang lama, ilmiah atau ilmu pengetahuan adalah kuncinya untuk mengungkap siapakah para pelaku sebenarnya. Kapolda sangat optimistis dalam waktu dekat kasus ini akan bisa terselesaikan dengan mengungkap pelaku dan motif di balik pembunuhan tersebut. Pada kesempatan itu juga beliau menghimbau kepada warga untuk tidak menerka-nerka atau beropini terkait dugaan kasus pembunuhan di Subang ini. Kasusnya segera dipecahkan oleh pihak kepolisian. Agak sulit Pak ya kalau meminta masyarakat untuk tidak menerka-nerka atau beropini mengenai kasus ini, karena ya dari awal kasus ini muncul pun dari pihak Polres Subang kan ya, Kapolresnya juga sudah mengatakan hal-hal yang sangat membuat kita melakukan perdebatan di media massa dengan temuan, misalnya pada saat itu ditemukan ada
bercak noda merah di salah satu saksi, kemudian ada juga dengan jejak, kemudian juga dengan hasil otopsi yang pertama, itu juga hal-hal yang bisa menimbulkan banyak perdebatan, terlebih lagi di samping dari pihak penyidik yang memang sepertinya di bulan September sudah sejak September sudah nggak lagi memberikan keterangan banyak ke media massa, which is itu fine, aku hargai, tapi kan juga dari pihak saksi pun juga banyak yang memberikan keterangan-keterangan di berbagai media ya, baik itu secara YouTube ataupun juga media lainnya, secara media yang konvensional. So, agak sulit untuk mengontrol masyarakat untuk tidak beropini macam-macam. Terlebih dengan beberapa hal yang dinilai ini kan sudah bisa menjurus ke alat bukti, tapi kok di akhir tahun lalu dari Kapolda, dari keterangan kepolisian, penyidik di Jabar, belum ditemukan alat bukti. Ini kan apakah kita yang logikanya nggak sampai, apakah kita yang tidak punya berpikir logika yang begitu baik, ataukah ada sesuatu hal yang mungkin sedang disembunyikan. Ini kan masih menjadi perdebatan begitu kan. Untuk ngomongin soal alat bukti itu kan bukan harus dibutuhkan orang yang ahli kan ya. Karena kan alat bukti sudah jelas ada di YouTube, ada di Google bahwa ada 5 jenis alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Dan cuma dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Kalian juga masih ingat kasus tentang di pembunuhan di NTT kan ya? Ibu dan juga anak di sana. Si pelakunya itu sudah mengaku bahwa dia adalah tersangka yang membunuh, mengeksekusi kedua korban begitu. Tapi kan pada saat dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, ke Kejati, itu kan ditolak karena dinilai berkasnya belum lengkap sebelum nanti lanjut ke persidangan. Karena menurut aku, kenapa yang di NTT itu masih belum bisa lanjut ke persidangan walaupun sudah ada yang ngaku begitu, karena belum ada 2 alat bukti yang kuat. Baru 1 alat bukti itu adalah alat bukti yang keterangan dari si terdakwanya. Tapi bagaimana dengan keterangan yang lain lagi? Kalau cuma 1 alat bukti masih bisa dipatahkan, karena ada dugaan juga di NTT itu bahwa pelakunya tuh nggak cuma tunggal, ada orang lain lagi, karena mungkin dengan temuan-temuan otopsi atau olah TKP itu banyak yang tidak match. Misalnya ada sidik jarinya kok bukan sidik jari dia, atau kok eksekusinya dibilang dia hanya mencekek kok, tapi kok kayaknya agak kecil kemungkinan kalau cuma dilakukan 1 orang. Itu kan juga hal-hal yang menjurus ke alat bukti. Tapi kalau di kasus Subang, menurut aku pribadi dan juga masyarakat juga sudah banyak lah yang berpikir sama seperti aku, bahwa ada banyak hal sekali yang sudah bisa menjurus ke alat bukti. Lebih dari 2 lah kalau aku udah hitung lah ya. Tapi kalau kalian pengen tahu apa aja, kalian cek aja di video-video aku sebelumnya mengenai alat bukti. Tapi kalau aku hitung-hitung sudah lebih dari 2 lah. Tapi kok belum ada nih keterangan, belum ada keberanian dari Polda Jabar untuk menentukan siapakah tersangkanya. Kalau sudah ada tersangkanya baru bisa dipindahkan, dilaporkan ke Kejati. Kalau sudah lengkap diterima, Kejati mengatakan sudah lengkap, sudah kuat, baru akan menuju ke persidangan. Oke. Kapolda juga menegaskan bahwa dalam penyelidikan kasus ini, pihaknya akan bekerja secara profesional. Selain itu, kepolisian juga akan mengumumkan kepada masyarakat setiap perkembangan kasus ini. Kepolisian akan mengumumkan kepada masyarakat setiap perkembangan kasus ini. Please, aku harap ini nggak cuma lip service, tapi beneran gitu akan diupdate mengenai perkembangannya. Karena ada banyak sekali hal-hal yang beredar di masyarakat yang belum kita lihat klarifikasinya secara detail begitu. Kutipan dari beliau adalah gini, kami terus berupaya agar kasus pembunuhan ini segera terungkap untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan apa motifnya melakukan pembunuhan terhadap ibu dan anak tersebut. Mengungkap siapa pelaku utamanya. Dan aku sih mencium aroma adalah optimis ya dari beliau. Dan sepertinya bahwa ada sebenarnya beberapa orang yang sudah jelas dengan alat-alat bukti yang ada, dia adalah terlibat. Tapi kenapa kok masih belum ditentukan dia sebagai tersangkanya? Karena ada kemungkinan besar jika disebutkan orang-orang yang terlibat tersebut yang mungkin kategorinya adalah sebagai pelaku, ataupun juga sebagai pembantunya, ataupun juga orang yang mengetahuinya. Itu kalau ditangkap sekarang, kemungkinan besar si pelaku utamanya, dalang utamanya, ataupun juga mungkin pelakunya ada beberapa orang begitu, ada masih yang belum tertangkap lagi, itu malah akan menghilang begitu. Karena dengan ada beberapa temuan-temuan di penyidikan yang bisa mengarah ke sana begitu. Tapi kita nggak tahu temuannya itu apa, tapi aku menduga ada indikasi ke sana juga. Kalau sekedar hanya memuaskan keinginan dari netizen, sebenarnya mungkin ya dari Polda Jabar sudah bisa mengumumkan siapakah tersangkanya. Tapi kan
peranannya kita yang juga harus fair gitu kan ya. Kalau yang nanti ditentukan sebagai tersangka, peranan dia hanya sebagai membantu mungkin membersihkan kedua korban atau membantu melakukan hal lainnya, itu kan nggak fair. Kita harus tahu juga nih pelaku utamanya. Dan aku sangat yakin dengan dua korban, kemungkinan besar pelakunya itu nggak cuma satu atau dua, mungkin 3 atau gerombolan lah ya, banyak gitu. Dan kemungkinan besar juga ada melibatkan orang-orang yang nggak kenal dengan mereka, karena dengan luka-luka yang begitu sadis menurut aku agak kecil kemungkinan kalau orang itu yang mengenal kita tega melakukan hal-hal seperti itu. Karena kan aku sudah gambarkan ya bagaimana luka di kepalanya Ibu Tuti dan juga Amel tuh sangat-sangat menyedihkan begitu. Dan apalagi nih, motif untuk melakukan pembunuhan. Nah, ngomongin soal motif memang benar ya. Harusnya motif itu adalah hasil, bukan proses. Memang kan ada beberapa teman-teman yang bilang, ini motifnya pasti keluarga Anjas, ini motifnya pasti yayasan, ini motifnya pasti asmara. Ya, bisa saja seperti itu, tapi namanya kasus kayak begini kan hukum ya, kasus pembunuhan tuh tidak mengikuti logika berpikir manusia. Maksudnya pada saat orang bilang kayak nggak mungkin deh dia ngebunuh hanya demi Rp1.000, tapi kenyataannya seperti itu, yaitu adalah motifnya. Jadi menurut aku adalah pada saat kita ingin mencari tahu motif yang sebenarnya, kita masuk melewati adalah bukti-bukti dan juga yang merujuk ke alat bukti yang kuat. Dari situ akan kelihatan motifnya, oh ternyata ini ya. Nah, kenapa aku sering bilang bahwa kasus pembunuhan itu tidak selalu mengikuti logika berpikir manusia, maksudnya tetap pakai logika, tapi kita masuknya lewat dari alat bukti atau barang bukti yang menuju ke alat bukti yang kuat untuk mengetahui motifnya seperti apa. So that's it yang bisa aku bahas mengenai komentar terbaru dari Kapolda Jabar, Pak Suntana di sini. Mudah-mudahan optimis beliau juga akan dibarengi dengan kinerja dari seluruh jajarannya, dan seperti janji beliau bahwa akan segera mengupdate jika ada perkembangan terbaru. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan seperti itu. Kalau menurut kalian, apakah optimisme berita dari Kapolda Jabar ini hanya sekedar lip service, ataukah beneran ini yang terjadi sekarang dan akan sesuai dengan perkataan beliau? Boleh tuliskan di kolom komentar ini. Tapi kalau secara pribadi menurut aku, ini adalah sebuah pernyataan yang genuine dari seorang Kapolda Jabar, dan aku sangat yakin bahwa jika seorang Kapolda sudah mengatakan hal seperti itu, agak sangat kecil kemungkinan beliau tidak menepati perkataannya. So, itu adalah opiniku. Tapi kalau menurut kalian punya pendapat yang lain, itu adalah hak kalian sendiri. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan komentar kalian yang positif aja ya, serta subscribe channel YouTube ini, serta juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kabun kerap semuanya, bye-bye.